Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Samsung Galaxy A73, cuman akan beda seperti biasanya. Jadi, gimana kalau misalkan Samsung Galaxy A73 ini di tangan fotografer profesional? Jadi sekarang saya lagi ada di Riff Fotografi, ini salah satu studio dan Mas Arif Sincan ini fotografernya yang udah punya nama lah ya kalau di Kota Malang. Mungkin Mas Arif bisa jelasin dulu, nanti kita mau mungkin pengenalan sama nanti kita konsepnya seperti apa. Halo, nama saya Arif Sincan, saya owner dari Riff Fotografi. Studio saya ada di Jalan Sarangan Atas nomor 6 Malang. Saya mulai foto tahun 2007. Nah, cuman kan biasanya kalau foto berarti pakai DSLR, Mas? Ya, saya pakai DSLR dan saya pakai mirrorless juga. Mereknya Canon? Saya pakai Canon saat ini. Dan sekarang kita akan ngasih tantangan ke Mas Arif yang biasanya pakai kamera profesional. Bentar, daily use HP-nya apa, Mas? Saya pakai Apple. Jadi pakai Apple ya, kompetitor directnya si Samsung. Jadi itu juga menjadi tantangan yang cukup, sebenarnya nggak sulit sih ya. Kalau kamera kan sebenarnya semuanya sama ya. Oke. Jadi nanti kita coba untuk mode pro-nya si Samsung ini di tangannya Mas Arif dan kita nanti konsepnya gimana Mas maunya? Kebetulan untuk genre foto yang saya tekuni saat ini adalah portrait fotografi dan juga sehari-hari saya motret orang. Jadi mungkin ya kita akan moto model ya orangnya. Oke. Kalau orang hutan nggak bisa, harus orang kan? Saya harus ke kebun binatang. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba motret di studionya Mas Arif dan nanti kita juga ada model, konsepnya portrait. Ini katanya iklan, bintang iklan sih Mas modelnya nih. Iklan apa? Iklan sampo pet care. Petitok. Petitok. Buat kutu. Tumo itu bahasa Indonesia apa ya Mas? Kutu. Iya. Oke, jadi sekarang langsung aja, tapi beda buat kalian yang mungkin pengen potret fotografi, sebenarnya nggak cuma itu ya. Karena kalau kita lihat di kantornya ini ada banyak konsep fotografi. Ini ada portrait di sini. Ini namanya apa Mas? Itu untuk grup fotografi sih. Ya, grup ya. Ya ada wedding juga. Biasanya yang belum pernah moto bugil pernah nggak Mas? Nggak pernah. Oh pernah. Saya pernah moto bugil bayi tapi ya. Oh bayi. Ya. Oh iya. Bayi yang baru lahir. Susah katanya moto bayi. Karena harus. Itu butuh keahlian khusus sih. Biasanya kalau saya motret itu, saya cuma motret. Jadi untuk yang ngatur posenya nanti ada sendiri. Karena kemarin anak saya tuh Udah nikah ya Mas? Udah punya anak ya? Udah punya anak. Kamu udah nikah? Sudah. Ya, di sini nggak boleh menyembunyikan istri ya, harus di-share biar aman. Jadi nanti sekarang langsung aja Mas, mungkin kita coba foto-foto di situ dulu ya. Boleh. Nanti ini pegang. Oke. Mungkin Mas Ari bisa kasih. Dan BTW ini Mas Ari baru pegang ya, dan dari daily use-nya dia pakai iPhone. Jadi kita coba apakah kalau misalkan udah terbiasa dengan fotografi, pakai HP Samsung ini bisa langsung bagus saja. Bagusnya dari Samsung A73 ini kita ada fitur manual ya untuk settingan kameranya. Jadi kita bisa atur semuanya seperti kamera DSLR itu sendiri. Misalnya ini ISO, kita bisa atur dari ISO, ini kita paling rendahnya ternyata ada di ISO 50. Nah, untuk paling tingginya di 1600. Nah, biasanya kalau foto studio saya ISO saya gunakan sekecil mungkin Mas Dika. Karena apa? Dengan ISO sekecil mungkin itu kualitas gambar akan semakin bagus. Oke. Tetapi Ada noise. ya noise-nya akan sangat diredus ya. Tetapi kan kita harus tahu konsekuensinya sendiri. Kalau misalkan ISO-nya terlalu rendah, kita juga harus ngatur shutter speed-nya, juga harus bisa menyesuaikan. Diafragmanya juga begitu. Nah, di Samsung A73 ini saya coba cari tadi untuk diafragmanya ternyata kita cuma bisa di 1,8 ya. Iya, jadi ini pakai mode Pro, yang 108 megapiksel, ternyata dia di lock di 1,8 Mas ya. Untuk diafragmanya sendiri saya lihat cuma di 1,8. Saya nggak bisa nemuin diafragma yang lain. Kita di ISO 50 dengan speed sepertiga 50, diafragmanya tadi di lock di 1,8 ya. Iya. Ternyata itu exposure-nya kita masih under di 2 stop. Untuk hasil yang pas itu biasanya harus di 0. Jadi kita atur speed-nya supaya dia di 0. Oh, EV itu apa Mas? Ini evaluatif, jadi untuk kita tahu exposure-nya ya. Kalau misalkan plus ini berarti dia overexposure 1. Kalau misalkan ini berarti dia under exposure. Untuk berarti Samsung pasnya udah ada fitur itunya ya buat sudah. Nah ini sama seperti yang baik itu kamera, bukan yang baik ya, tapi untuk pasnya itu di 0. Tapi kalau kita udah tahu pasnya, kita akan lebih mudah atur cahayanya mau lebih kita terangin atau lebih gelapin, gitu ya. Untuk dapat hasil yang pas, itu kita di speed, nah dia akan berubah. Sebentar. Oke, di 1/20 ya.
Ini sudah bagus, kita lihat. Cuman coba Jessica pause dulu. Oke. Fokusnya kita coba atur ya, Mas Dika ya. Iya, bisa. Untuk auto, fokus bisa ternyata di sini ada fokus auto dan fokus manual. Coba kita fokus auto dulu. Oke, good. Sip, 1, 2. Oke. Oh iya, satu lagi Mas Dika. Ini yang bisa kita atur di sini adalah white balance. Fitur untuk mengatur warna keseimbangannya ya. Kalau kita lihat saat ini Jessica menggunakan baju warna hijau apa ini namanya ya? Hijau Tosca. Hijau Tosca ya. Untuk background sebenarnya kita pakai warna baby blue. Jadi biar sesuai kita harus atur white balance-nya. Nah, kalau kayak gini terlalu biru ya. Ini kita coba atur aja pasnya. Yang bagus itu senatural mungkin atau? Senatural mungkin. Jadi apa yang kita lihat kalau bisa sesuai dengan apa yang ada di kamera. Oke, kita coba yuk dengan fokusnya yang auto. Oke, 1, 2. Oke, coba satu lagi, 2. Oke. Nah, kalau Mas Arif puas nggak Mas dengan hasilnya itu Mas? Untuk 7 jutaan ini menurut saya udah sangat lebih dari cukup ya. Puas. Apalagi dengan misalkan didukung dengan cahaya yang bagus, pasti ini akan lebih bagus lagi gitu. Ini kan saat ini kita menggunakan satu lampu ya. Jadi masih terlihat gambarnya masih agak kurang gitu loh. Portrait fotografi itu sendiri kalau menurut saya ya, apalagi saya dipertemukan dengan Jessica baru beberapa menit yang lalu, kita harus langsung motret dia. Jadi sebisa mungkin saya harus dapat ekspresi dia atau apa ya, yang Jessica banget itu seperti apa gitu ya. Apa Jess, kamu banget Jess? Aku suka senyum. Ya, oke, Jessica senyum berarti. Oke, coba Jessica geser ke kiri lagi dikit ya. Oke, stop di situ. Oke, Jessica coba senyum, nggak apa-apa, senyum lepas aja. Oke, ini kita coba lagi dengan settingan yang sama ya, Mas Dika ya. Oke, 1, 2. Ini tadi kan kita pakai speed 1/20 ya. Kita akan coba lihat ya, kira-kira hasilnya shake atau enggak. Oh iya. Biasanya kalau misalkan dengan kamera pada umumnya, kalau misalkan kita pakai speed 1/20 dengan continuous light seperti ini, dia akan rentan shake gitu. Ngeblur. Ya, shake goyang gitu. Berarti nggak fokus kan? Beda sih sebenarnya, dengan nggak fokus itu beda. Shake dengan nggak fokus itu berbeda. Itu dengan satu Per 20, bukan 1/120. Oh iya, ternyata dia shake. Nah, gambarnya nggak fokus gini. Berarti sama ada kayak area tertentu, DSLR. iya. Ada area-area tertentu yang nggak fokus seperti ini. Kelihatan kayak ketarik gitu kan ya. Sekarang kita coba dengan speed yang lebih tinggi ya. Maju sedikit. Berarti kalau orang yang tangannya tremor, speednya Iya. naikin lagi? Biasanya meskipun tangannya orang nggak tremor tuh batasnya di sekitar 1/50 gitu masih oke dengan posisi tangan yang kuat. Ini tadi kenapa kita di speed 20? Karena kita menyesuaikan karena dengan ISO sekecil mungkin ini tadi untuk menghasilkan cahaya yang pas, kita dipaksa dengan speed 1/20. Oh, paham. Kita tahu hasilnya ternyata shake, berarti ISO-nya harus kita naikin. Untuk naikin speednya juga? Betul. Oke, kita ke speed dulu aja ya. Kita speednya biar nggak shake, kita di 1/60. Ternyata cahayanya dia kurang gelap. Berarti ISO-nya harus kita naikin. Nah, supaya pas. Oke, kita coba. Kita pakai Kita per 1/180. Untuk ISO-nya jadi 320. Kita coba dengan posisi lampu yang sama, ekspresi yang berbeda Jessica. Oke, 1, 2. Lagi lebih senyum lagi boleh tuh, 2. Oke. Kita akan compare hasilnya Mas Dika. Ternyata hasilnya lebih bagus, dia nggak ada shake. Iya. Kalau ini yang dengan speed 1/80, ini yang speed tadi 1/60. Oh, Nah, terlihat bedanya ya antara nggak fokus dengan shake. Itu pengaruhnya di shutter speed itu tadi Mas Dika. Nah, ini kan untuk fitur pro-nya udah, menurut Mas Arif udah, maksudnya kalau nyaingin DSLR sih mungkin enggak ya? Nggak, kalau nyaingin DSLR dia berbeda sensor ya, jadi nggak bisa. Cuman kalau misalkan kita, kan banyak orang yang punya HP itu kayak cuman ya udah foto langsung auto, Oke. nggak pakai mode pro. Kalau misal pakai mode auto aja, menurut Mas Arif bagus gak? Jadi Dengan mode autonya ini. ya ini kan pro. Ah, Kita oke. balik aja ke auto yang standar. Nah, yang Oke, yang standar ya. Akan kita lihat warnanya beda komparasinya ya. Nah, ternyata kalau mode yang standar atau apa adanya dari bawaan ini ya,
kita nggak bisa ngatur untuk white balance-nya, nggak bisa. Jadi warnanya dia nggak sesuai dengan apa yang kita Jadi lihat. bajunya Jessica di sini agak terlalu putih ya, Mas. Yang jelas warna mukanya udah berubah, dia nggak sesuai. Untuk Sugentonya dia warnanya dari lebih ungu. Kalau tadi kan dia lebih warm atau natural ya. Kalau menurut saya dengan ini ya, itu kayak kita ngelihat udah kayak langsung diedit gitu loh fotonya ya. Secara kontras, secara ketajaman dia juga udah beda gitu loh. Jessica lihat sini. Oke, satu, dua. Oke, lebih bagus manual kalau menurut saya ya daripada yang auto. Auto Perbedaannya jelas banget. Kan potret fotografi itu setahu saya ada yang black and white, terus ada yang kayak dari cahaya doang, yang kayak dari ada jendela, terus kayak yang nyeni-nyeni gitu loh, apa namanya tuh? Kita coba yang berkesenian tadi ya. Iya. Ini seperti ini yang dimaksud Mas Dika. Satu, dua. Jessica lihat ke arah lampu coba. Good, oke. Nah, ini seperti kita naikin lagi. Nah, oke. Good. Nunduk sedikit boleh? Good. Lihat ke sini. Lagi. Coba tanpa senyum ya. Dengan lighting yang seperti ini, bagus kalau tanpa senyum. Oke. Nah, ini kita lihat hasilnya dengan setting lampu yang berbeda, lebih dramatis ya. Masih lebih dramatis. Oke, ini tadi yang sebelumnya seperti ini. Untuk konsep lighting ceria ya. Nah, ini udah beda lagi. Dark ya berarti maksudnya. Berarti jadi fotografer itu harus juga tahu ini nanti fotonya mau konsep kayak Oke. emosinya mau kayak gimana gitu ya. Betul, kita harus bisa ngambil sisi terbaiknya dari model itu sendiri, dalam kali ini Jessica itu sendiri ya. Jessica lebih suka yang mana? Kalau Jessica lebih suka yang ini atau yang gini? Aku suka yang terang sih. Lebih suka yang terang ya. Jadi gini Mas Dik, beberapa setup lighting yang kita coba itu tadi adalah yang untuk kita buat lighting dramatik ya. Sekarang kita coba dia bikin lighting yang clean gitu, seperti biar dia lebih kelihatan ceria lagi, lebih bright. Ini lightingnya seperti ini Mas Dika. Biar seperti iklan-iklan skincare itu Mas Dika ya. Ah, coba. Ini Kita ceritanya coba ya. di endorse MS Glow. kita Glow. Secara gampangnya begini Mas Dika, saya ngukurnya ya kalau saya selama ini. Jessica bisa agak geser ke sini. Saya akan melihat cat light atau bayangan jatuhnya lampu itu tepat di mata model. Nah, jadi kita akan lihat. Jadi kita bisa lihat kira-kira lampunya kurang ke kiri atau kurang ke kanan. Dalam artian seperti ini, saya coba yang dia di tengah-tengah dengan ukuran 120 cm ini tadi, mode Pro lagi. Nah, hasilnya bisa jadi lebih clean Mas Dik. Yang Jessica suka tadi ya, warnanya kita pasin lagi. Kita coba langsung 5 pose ya, kita coba ya. Oke, 5 pose, 1, 2, 3, yuk. 1 lagi, tangannya nggak apa-apa dimainin. Ketiga, 4, and get. Oke, lebih clean, lebih flat ya. Kayak gini Jess. Ya, ini yang flat tadi. Satu lagi yang gini. Jadi udah dua. Dramatis. Ya sih, ini aku lebih suka. Aku juga pribadi lebih suka ini sih. Oke, jadi ini Mas Arif sambil liatin ya. Tapi menurut Mas Arif ini kita masuk ke kesimpulan aja. Kalau Mas Arif sendiri suka yang mana Mas? Kalau saya ya Mas ya. Justru saya lebih suka yang dramatis tadi. Yang kita coba pakai lighting. Itu konsepnya namanya apa tuh? Tetap potret fotografi tapi Portrait fotografi tetap sih, cuman kita lebih mainin lighting. Iya, lightingnya tadi kan kita coba beberapa posisi lighting ya. Kita coba maksimalin dari ISO yang kecil sampai ISO yang tinggi dari kamera ini tadi. Jadi kita tadi waktunya juga terbatas karena modelnya juga dicariin sama pacarnya ya. Jadi Bukan suaminya ya. harus cepet-cepet. Nah, dengan harga 7,7 juta nih Mas, kalau misalkan dari sektor fotografinya aja, untuk full review-nya nanti kita bahas di video terpisah. Untuk sektor fotografinya aja menurut Mas Arif oke gak Samsung A73 ini? Menurut saya oke ya, karena dengan fitur Pro-nya itu tadi kita bener-bener bebas atau leluasa kita mengatur dari settingan kamera tersebut sehingga kita bisa menciptakan foto yang sangat kita inginkan. Kalau misalkan kita pakai mode yang auto tadi, kita nggak, istilahnya ya kita akan dapat hasil Ya udah yang disediain sama dia. iya, sini tuh kalau misalkan dengan mode Pro itu tadi, kita bisa ngatur speednya untuk diafragmanya. Jadi kita nggak, dengan kondisi cahaya apapun kita akan bisa menggunakan
Jadi walaupun mungkin teman-teman di rumah nggak punya lighting atau studio yang seproper Mas Arif ini, kalau misalkan bisa mau otak-atik mode pro-nya, bisa dapat hasil yang diinginkan gitu berarti. Bisa dibilang seperti itu, asalkan ada kita tahu sumber cahayanya yang pas ya. Ya, karena kata Mas Arif tadi intinya fotografi itu lebih ke Cahaya. Jadi pengaturan cahaya. Cuman kalau saya lihat tadi kayaknya ada kekurangan di diafragma ya yang Mas Arif bilang. Yang 1,8 tadi. Selama saya pegang ini tadi ya, selama mungkin sekitar setengah jam kita lakukan pemotretan tadi, saya cuman terbatas di ini ya, di diafragmanya kayaknya dia cuman di fix di 1,8. Nggak tahu dia bisa lebih besar lagi atau lebih kecil lagi. Saya tadi coba nyari fiturnya, nggak dapat. Kalau yang lainnya untuk shutter speed, ISO, white balance, dia sudah ada semua. Nah, fungsinya diafragma ini apa Mas? Teman-teman nanti juga penasaran. Karena saya juga nggak tahu diafragma itu apa. Oke, jadi secara gampangnya kan di sini tadi diafragma cuman bisa di 1,8. Jadi misalkan secara gampangnya gini Mas Dika, saya ingin motret Mas Dika dari jarak segini dengan diafragma 1,8 yang bisa fokus adalah cuman wajah Mas Dika aja. Tetapi seandainya untuk background-nya dia akan lebih blur ya. Seandainya saya pakai diafragma f5,6 belakangnya Mas Dika, dia akan terlihat lebih jelas juga. Selain itu, dengan diafragma yang gede itu tadi 1,8 itu cahaya yang masuk juga akan semakin banyak Mas Dika. Sehingga meskipun di dalam ruangan yang minim cahaya dengan diafragma 1,8 itu kita bisa dapetin cahaya yang lebih di hasil gambar itu bisa lebih terang lagi. Terang gitu ya. Jadi selain ISO, diafragma itu juga mempengaruhi cahaya. Betul, satu lagi untuk shutter speed-nya itu tadi ya. Oke, jadi sekarang pertanyaan terakhir yang mungkin bakalan ini pertanyaan serius ya. Jadi Mas Arif ini kan sehari-hari pakai iPhone 11, yang kalau nggak salah harga barunya sekarang juga sekitar 7 juta kalau saya nggak salah ingat. Dan ini kan juga 7 juta, jadi sama-sama 7 juta. Menurut Mas Arif nih, jujur ya, ini kita nggak di-endorse, jadi kalau misalkan memang jawabannya iPhone ya iPhone aja. Menurut Mas Arif, bagus Samsung A73 atau iPhone? Kalau bagus, tergantung kebutuhan itu tadi ya. Jawabannya diplomatis. Iya, tergantung kebutuhannya. Cuman kalau saya pribadi, saya masih tetap memilih iPhone. Alasan? Karena saya masih baru gunakan ini sekitar setengah jam yang lalu, jadi saya masih tetap milih iPhone. Kecuali kalau ini saya pegang sekitar beberapa minggu, mungkin saya akan lebih tahu ya kira-kira untuk memaksimalkannya ini seperti apa. Jadi alasannya sesimpel karena cuma pakai setengah jam. Karena kalau di iPhone nih, saya kan juga pakai iPhone. Dan iPhone itu nggak ada mode Pro yang kita bisa otak-atik gitu, paling cuma potret. Dan kalau kita ngomongin video sama sosial media, iPhone oke lah. Cuman ini kita fokus di fotografinya aja yang kita tadi. Oke. Menurut Mas Arif masih bagus banget. Cuma bukan melebar kemana-mana ya. Cuma pas foto kita tadi dengan skenario portrait lighting yang seperti ini. Ini sih, ini kita lebih bebas untuk mengatur secara manualnya itu tadi ya. Jadi saya bisa ngatur untuk speednya, ISO-nya. Jadi untuk fotonya saya bisa lebih ngatur gitu loh, sesuai kemauan saya. Oke, jadi saya kasih garis bawah dulu. Kalau memang video, sosial media, memang kalau misal kita Instagram misal di Android, hampir semua Android sih, misal langsung Instagram itu memang ada kayak kompresi data gitu yang membuat gambarnya itu nggak sebagus di iOS. Cuman kalau kita kamera langsung terus kita upload di Instagram, cuman ambil dari galeri itu bisa bagus. Tapi kata menurut Mas Arif kalau misalkan dengan skenario tadi bagus ini ya. Dengan alasan karena kita bisa advance lagi. Betul, untuk fitur manualnya itu tadi ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Makasih banyak Mas Arif. Oh ya, Mas Arif ini juga punya channel namanya Arif Shinchan. BTW Shinchan itu dari mana Mas? Suka nonton Shinchan? Enggak sih, dulu waktu dulu. Temen saya nggak tahu sih suka manggil Shinchan gitu. Ya, jadi nama YouTube-nya Arif Shinchan, di situ bakalan banyak bahas tips-tips fotografi juga. Jadi buat kalian yang mungkin pengen belajar fotografi nanti bisa subscribe YouTube-nya Mas Arif. Dan kalau pengen foto wisuda katanya sekarang gratis ya Mas di sini? Iya. Gratis asalkan subscribe dulu baru gratis. Siap. Ya, kalian tinggal subscribe nanti fotonya gratis di sini. Gratis cetaknya bayar. Cetaknya gratis. Editnya bayar. Ya. Cetaknya bayar. Betul. Jadi ya langsung aja lah. Ini kalau orang Malang sih harusnya tahu sih Arif fotografi ini udah terkenal lah kalau di Malang. Jadi kalau anak-anak Malang seharusnya udah tahu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya dan Mas Arif pamit dulu. Bye bye.